Hai teman-teman semua, senang banget di sini Dian bisa menemuin kalian di video ini, di ruangan video ini untuk ngobrol-ngobrol bareng, cerita-cerita bareng. Nah, sambil ngobrol, aku mau sekalian make upan. Jadi kita ngobrol sambil aku make upan ya. Oke, di video ini aku mau ngobrolin soal mengenai seperti yang di judul, kenapa aku bisa bergabung di TVRI atau khususnya di TVRI Sulawesi Tengah. Sebelumnya, sebelum di tahun 2021 ini pernah terlibat secara tidak langsung di TVRI Sulawesi Tengah. Itu tepatnya di tahun 2016 waktu itu. Aku nemenin seorang senior kakak pembina pemuda di gereja untuk dia itu diundang jadi pembicara di acara Mimbar Agama Kristen. Waktu itu judul programnya adalah Kabar Sukacita. Nah, itu dia tayangnya langsung. Jadi kalau sekarang di TVRI Sulawesi Tengah, kalau ada program keagamaan Kristen itu kan dia lebih ke taping gitu kan. Tapi waktu tahun 2016 itu dia acaranya live, dilaksanakan hari Sabtu dan itu sekitar jam 4 atau jam 5. Dan waktu itu kakak pembina pemuda, sebenarnya bukan kakak pembina pemuda, kakak pembina remaja. Jadi waktu itu dia pembina remaja dan waktu itu posisinya aku udah di usia pemuda dan dia teringatlah sama aku yang waktu di remaja itu aktif. Dan memang pada waktu itu di tahun itu aku lagi sedang menjadi ketua pemuda di gereja. Jadi dia ingat sama aku dan dia ngajak aku atau mungkin lebih tepatnya minta tolong gitu ya, untuk jadi MC di acara Kabar Sukacita itu, dimana dia yang di situ akan jadi yang bawa firman gitu. Kenapa waktu itu beliau minta tolong sama aku? Itu karena emang pas itu TVRI Sulawesi Tengah itu nggak punya host yang rutin atau host tetap yang memandu acara Kabar Sukacita. Itu pun juga kalau mungkin ada ya, sepengetahuanku waktu itu dia berhalangan hadir gitu. Pokoknya intinya nggak ada lah host waktu itu. Jadi makanya pembina remajaku itu ngajak aku untuk jadi host. Nah, disitulah aku diajak dengan waktunya itu hanya 30 menit persiapannya, dikasih tahu ini nama programnya ini, terus nanti nama pemirsanya itu ini, aku dikasih tahu dalam hanya waktu 30 menit itu. Tapi puji Tuhannya aku langsung tanggap dan long story short, acara Kabar Sukacita itu berjalan dengan lancar, tau gak guys? Dan aku dikasih tahu kalau nama pemirsanya itu sebutannya apa, hanya dalam waktu 30 menit itu persiapan yang aku bener-bener gak pernah muncul di televisi sebelumnya, dan lalu ini my very first time. Long story short, akhirnya acara Kabar Sukacita itu berjalan dengan lancar, puji Tuhan. Lalu setelah itu dari situ, kakak pengarah acara atau program director dari acara Kabar Sukacita itu kayak dalam tanda kutip melirik aku gitu loh, kayak nanya-nanya, wah ternyata ada junior di gerejaku itu yang ternyata bisa untuk bawain acara. Nah, kebetulan soalnya program director dari acara Kabar Sukacita ini itu adalah orang yang juga gereja di gerejaku gitu. Jadi dia kayak agak kaget, wah ada ya ternyata talent anak-anak pemuda yang bisa gitu kan. Nah, habis dari situlah lalu nggak lama, selang mungkin 2 minggu gitu, aku dipanggil lagi untuk bawain program Kabar Sukacita ini. Tapi kali ini aku nggak bareng dengan pembina remajaku. Jadi benar-benar hanya aku pribadi, aku disuruh nge-host dengan pembicara yang lain dari gereja lain gitu. Nah, dari situlah kemudian aku mengenal sedikit banget tentang dunia TVRI. Nah, lalu setelah itu sebenarnya mungkin aku bukan kepedean ya, tapi karena kakak program director itu kadang selalu manggil aku, tapi berhubung di tahun 2016 itu aku memutuskan untuk melanjutkan studi keluar provinsi Sulawesi Tengah, lebih tepatnya ke Jawa. Jadinya ketika kakak itu memanggil aku lagi, aku bilang aku nggak bisa karena aku harus pindah keluar Sulawesi untuk melanjutkan studi. Nah, dari situ kemudian aku putus kontak dengan TVRI Sulawesi Tengah tentunya ya. Nah, lalu berjalannya waktu dari tahun 2016 sampai tahun 2019 aku kuliah di Jawa. Nah, setelah itu aku lulus tahun 2019 dan akibat adanya pandemi COVID-19 aku balik ke Palu. Nah, di tahun 2020 aku kembali nih mau menyapa lagi TVRI Sulawesi Tengah. Aku coba ngehubungin lagi kan kakak program director kemarin yang dulu itu, lalu nanya, "Kak,
kira-kira gimana, masih ada nggak lowongan atau kayak kesempatan-kesempatan gitu nge-host di TVRI. Terus kata kakak itu belum ada sih sejauh ini, tapi nanti tunggu-tunggu aja lah ya. Nah oke, aku nunggu-nunggu kesempatan itu datang, dan puji Tuhan banget karena di tahun depan, di tahun 2021 ya, even aku harus menunggu waktu yang lama karena aku ada di Palu tuh sekitar 1 tahun di dalam masa pandemi itu, nggak ngapa-ngapain. Nah, hanya mengerjakan ada beberapa hal yang aku kerjain gitu ya, tapi sifatnya itu nggak permanen. Nah, terus di tahun 2021 kesempatan itu datang, lebih tepatnya di bulan Mei 2021. Waktu itu kakak program director itu ngirimin aku WA, dia ngirimin aku kayak pamflet pengumuman mengenai pencarian presenter. Itu ada sekitar 4 gambar gitu, dia kirimin judulnya, syarat-syaratnya, terus dia bilang cepet kamu harus daftar ini gitu kan. Dia encourage aku supaya ikut itu. Lalu waktu itu posisinya untuk for your information, di bulan Mei itu aku posisinya lagi di Jambi. Nah, kenapa aku di Jambi? Oke, aku sampai kelupaan untuk harus make up, padahal tadi janjinya aku mau make upan ya. Oke, habis sisiran, sekarang aku mau beralih ke wajah. Nah, setelah itu tadi sampai di mana ya? Oke, kenapa di bulan Mei? Mei itu aku posisinya lagi ada di Jambi. Jambi itu di mana? Itu di bagian Sumatera, di bagian-bagian selatan, tapi dia bukan Sumatera Selatan karena Jambi itu provinsi sendiri. Nah, lalu di situ kenapa aku ada di Jambi? Pertanyaannya ya. Karena for your information, aku married di bulan 4, yaitu di bulan April tanggal 9. Itulah jadinya aku masih di Jambi, di rumah mertua. Nah, waktu informasi itu datang, aku kayak gimana ya? Apakah aku ini gimana? Soalnya aku belum ada pikiran, masih bingung-bingung gitu. Mau ke depannya bakal settle di mana? Abis itu mikir-mikir banyak banget deh yang dipikir pokoknya. Mikir kayak mungkin aku masih bakal lama stay di Jambi gitu kan. Nah, abis itu makanya aku mikir, ya udahlah nanti aku apply-nya mundur-mundur aja, agak-agak belakang-belakang waktunya. Jadi waktu itu udah bener-bener deadline, kayak sekitar 3 hari lagi udah tutup ya pendaftarannya. Aku baru submit semua yang diperlukan, kayak misalnya CV, terus motivation letter, habis itu foto badan. Nah, lalu juga itu foto badan itu, yang foto satu badan itu apa sih istilahnya ya, lupa tiba-tiba. Nah, itu pun aku waktu di Jambi aku lupa bawa kan. Sebenarnya aku pernah bikin, tapi pertama aku nggak nge-copy soft filenya di laptopku, sementara aku bawa barang itu terbatas ke Jambi. Terus kedua, hard copy-nya juga nggak ada, apalagi soft copy aja nggak ada, apalagi hard copy-nya kan. Ya udah deh, setelah itu aku mikir, ya udah kalau gitu aku bikin aja, aku foto aja gitu kan. Nah, mikir di Jambi di mana ya moto-moto kayak gitu. Nah, itu kan karena posisinya di kota orang gitu ya, dimana aku nggak banyak tahu tempat, dan daripada ribet terus nanti nyusahin mertua, nyusahin adik ipar, ngantar-ngantar kesana kemari, ya udahlah, dan lagian waktunya mepet. Jadi aku mikirnya ya udah foto sendiri aja gitu kan, yang penting kita dandannya cantik. Nah, abis itu bener deh, aku foto sendiri aja sambil abis itu dandanan. Lalu aku minta adik ipar aku untuk ngefotoin. Dan kebetulan emang di rumah mertuaku itu ada kayak tembok yang luas gitu, jadi bisa jadi kayak background foto yang bagus dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Nah, udah aku foto setengah badan, foto satu badan gitu kan. Habis itu aku submit deh malamnya, habis aku bikin motivation letter, dan gak berselang berapa lama gitu, sekitar kayaknya 1 mingguan lah ya, 1 mingguan gitu, aku ada rencana untuk ketemuan sama suamiku di Jakarta. Bukan Jakarta sih exactly-nya, di Cilacap ya. Jadi ketemuan kenapa nih, kok baru nikah? Jadi gini ceritanya, aku nikah bulan April, tapi suamiku tuh kan emang sebelum nikah dia emang pelaut, jadi memang notabene-nya itu bakal LDR-an gitu kan. Jadi kalian pasti paham kan, kalau pelaut itu kerjanya di kapal dan pasti bakal ninggalin pasangannya. Nah, tapi aku it's okay dengan itu karena memang dari awal kita pacaran selama 2 tahun itu aku udah tahu bakal kayak gitu, dan aku udah nerima konsekuensi itu.
makanya aku tetap keep going untuk nikah sama dia. Nah terus puji Tuhannya adalah waktu kami abis nikah itu ya, masih ada sekitar waktu 4 minggu kayaknya, dia tuh udah keterima kerja, naik kapal batubara, bekerja di kapal yang membawa atau mengangkut batubara. Jadi dia kerja di situ. Dan waktu itu dia sandar di Cilacap. Jadi kami rencana ketemuan di bulan Juli. Sebelum aku mau pergi ketemuan atau memutuskan ketemuan sama suamiku, di sini yang menarik ya. Lebih tepatnya tanggal 13 Juli itu, aku dihubungi sama nomor baru yang ngasih tahu kalau ada kata selamat kamu lolos seleksi penyiar TVRI Sulawesi Tengah. Aku lolos seleksi administrasi atau tahap 1 dari seleksi penyiar TVRI Sulawesi Tengah. Wah, di situ aku antara seneng dan juga sedih. Kenapa? Karena ya, seperti kalian tahu, aku ada rencana untuk ketemu sama suamiku, dan itu bertepatan banget dengan jadi yang diumumkan lolos tadi itu di WhatsApp nomor baru tadi ngasih tahu aku lolos, dan juga aku harus datang ke GR atau Gladi Resik untuk mempersiapkan ke audisi berikutnya. Jadi ternyata ada audisi berikutnya, itu audisinya tatap muka, harus datang di sana, dan ini GR-nya itu hari itu tanggal 16 Juli. 16 Juli itu hari Selasa ya, 16 Juli 2021. Aku senang banget, tapi aku juga sedih karena ya tadi seperti aku ceritain kan, aku ada rencana untuk ketemuan sama suami di Cilacap dan waktunya bertepatan banget. Dan di situ aku galau, aku terus tanya sama panitia yang menghubungi itu, aku bilang gimana kalau misalkan nomor urut saya itu bisa dicabutin sama panitia, saya nggak perlu menghadiri GR itu, saya bisa kok mengusahakan untuk hadir di audisinya. Jadi audisinya itu bukan tanggal 16 tapi sekitar 2 hari setelah tanggal 16, itu berarti tanggal 19 ya. Nah, bisa nggak kalau saya hadir di audisi tapi saya tanpa datang GR dan pencabutan nomor undian gitu. Nah, aku tanya gitu, tapi sepertinya dari panitia itu kayak nggak ngasih ada opsi lain gitu. Kayak mereka juga bingung karena semua diwajibkan untuk mencabut nomor undian itu. Nah, terus aku kan udah kayak aduh gimana ya, udah galau-galau cemas gitu. Terus pada akhirnya aku berserah dan aku memilih suamiku. Aku memilih gimana pun juga keluarga lebih penting daripada pekerjaan. Aku percaya kalau nanti memang aku itu adalah rezekiku, nanti pasti bakal ada lagi pekerjaan lain yang datang gitu kan. Dan aku memilih untuk melepaskan kesempatan untuk audisi itu next untuk tahap berikutnya, dan aku lebih memilih untuk yaudah aku akan ke Cilacap. Jadi udah deh, aku udah pesan tiket pesawat, terus pesan tiket kereta, terus pesan penginapan juga selama sekitar 3 hari gitu kan. Nah aku pikir kan aku nggak akan datang audisi, jadi aku pesan waktu selama 3 hari gitu di Cilacap. Awalnya pengen ketemuan tanggal 14 ya. Awalnya pengen ketemu tanggal 14, tapi lalu mikir, jangan deh, undur aja. Soalnya waktu itu di rumah mertuaku tuh ada arisan marga, arisan keluarga marga mertuaku. Jadi aku mikirnya janganlah perginya sebelum ini, mending nunggu acara arisan ini baru aku pulang supaya sekalian ketemu keluarga dan juga sekalian bantu-bantu kan. Nah, abis itu udah deh bener-bener nungguin arisan itu. Nah, arisan itu tuh hari Minggu, jadi aku temuannya hari Senin. Nah, hari Seninnya itu adalah tanggal 15. Awalnya tuh gini, awalnya kita tuh rencana mau ketemu tanggal 12, abis itu undur, deh tanggal 13. Abis itu mikir, lah sekalian aja tanggal 15. Soalnya tanggal 14-nya tuh ada arisan di rumah mertua tadi yang aku ceritain kan. Nah, abis itu bener deh, aku ikut arisan, ngebantuin di rumah mertua, dan tanggal 15 berpisah dengan mertua nganterin ke bandara bersama adik ipar. Kami berpisah dari Jambi, aku menuju ke tujuan Cilacap. Nah, aku transitnya di Jakarta dulu semalam. Jadi berangkatnya itu sekitar jam 1 siang, nyampe di Jakarta itu jam berapa ya?
Kalau jam 1 siang, iya, aku berangkatnya jam 1 sih, berangkat dari rumah maksudnya. Tapi penerbangannya itu kayaknya sore, jadi kan nunggu dulu masuk ke pesawat, check in segala macam kan pasti ada waktu spend waktunya ada 2 sampai 3 jam. Nah, lalu berangkatnya tuh sore, sampai di Jakartanya itu malam tapi nggak kemalaman banget, sekitar jam 7 atau jam 8 gitu. Dan rencananya aku mau perjalanan naik kereta itu jam 10 ya, naik kereta dari Jakarta ke Cilacap ya, ngelanjutin perjalanan gitu. Nah, nyampe lah aku jam-jam tadi ya, jam 7 atau jam 8 gitu di Jakarta. Lalu ternyata teman-teman, jam 8 aku udah siap-siap harus naik bus apa ya untuk sampai di stasiun. Aku lupa waktu itu, aku stasiun Pasar Turi atau aku lupa waktu itu stasiun apa ya yang aku pergi waktu itu. Karena jujur waktu aku mau bikin video ini aku nggak persiapan sama sekali, nyatat nama tempatnya dia di mana lebih sedetail itu. Jadi I'm so sorry, mohon untuk dipahami dan dimengerti. Udah siap-siap nih mau ke stasiun untuk naik kereta kan ke Cilacap. Tahu nggak, tiba-tiba WA-nya suamiku tuh masuk. Soalnya memang sebelum aku berangkat dari Jambi ke Jakarta itu suamiku tuh udah bilang kayak ini tuh ada kayak trouble kelihatannya akan ada sesuatu hal itu apa? Sesuatu hal itu adalah kayaknya loading atau muatan dari batu bara itu bakal lebih cepat dimuat daripada ekspektasi, dan bisa aja terancam kapal mereka bakal pergi lebih cepat daripada yang diestimasikan. Dan kalian tahu nggak, bener aja kapalnya itu waktu aku udah tiba ternyata udah proses OHN tuh kayak udah siap-siap mau lepas sandar gitu, mau berangkat. Dan saat itu aku sedih banget ya, kecewa pastilah ya. Gimana sih, kamu udah punya harapan berhari-hari pengen ketemu suami gitu kan. Nah, ini suami loh, ini suami, bukan temen atau siapapun gitu yang kalau nggak jadi, oke deh, ya udah nanti next time ya. Ini suami, itu notabene orang yang kalian bener-bener pengen ketemu, orang yang kalian sayang banget dan bener-bener pengen kalian ketemu pastinya ya. Dan dia kasih tahu bahwa dia sudah OHN. Sepertinya kalau aku melanjutkan perjalanan ke Cilacap itu bakal sia-sia, karena sia-sianya adalah nggak ketemu sama dia. Sebenarnya bisa sih kalau aku melanjutkan perjalanan ke Cilacap, kemudian aku stay 3 hari di Cilacap, tapi mikirnya juga lagi nanti ngapain aku buang-buang uang di sana kan. Pada akhirnya apa yang jadi tujuanku tuh nggak kecapean, nggak ketemu sama dia. Udah deh, tau nggak, itu posisi jam 8 ke jam 9, jadi udah posisi jam setengah 9 nih ya. Dan itu masih saling berargumen kayak, aduh kenapa nggak jadi, terus gimana dong, masih mencoba antara menerima dan juga nyari jalan gimana dong yang baiknya. Aku di situ bener-bener stres banget ya, karena udah mikir kan, aku udah bayar tiket kereta, dan yang paling nyelekit itu adalah karena aku udah bayar penginapan selama 3 hari, tau nggak? Wah, dan itu penginapannya bisa dibilang penginapan yang buat aku itu luxury, dan sedih banget pokoknya pas waktu itu. Nah, akhirnya aku langsung kepikiran untuk oke deh kalau gitu kayaknya nggak bakal ke Cilacap, dan aku pasrahin aja deh ke Cilacap itu, nggak jadi, aku udah pasrah. Lalu aku langsung berpindah ke rencana lain, yaitu pulang ke Palu saat itu juga, karena besoknya yaitu tanggal 16 itu kita bakal JR cabut nomor undian untuk audisi penyiar TVRI Sulawesi Tengah tahap 2. Nah, langsung aku mikir, waduh bisa nggak ya, ini udah jam 9 menuju ke jam 10. Gila banget tau nggak? Langsung aku ngeliat kan Traveloka sama tiket.com, langsung aku searching mana yang masih kelihatan ada gitu kan. Dan aku searching, tau nggak, puji Tuhan masih ada tiket buat besok subuh jam 5, bayang. Dan itu udah posisi udah mau dekat jam 10, udah mau ke jam 11, gila. Puji Tuhan banget.
ini benar-benar miracle ya. Aku langsung cepet-cepet lah ya, walaupun waktu itu memang sih biasanya kalau Jakarta Palu itu kalau dia penerbangan langsung biasanya itu harganya dari kisaran 1 juta sampai 1.500.000 gitu ya, nggak pernah sampai 2 jutaan. Tapi ini teman-teman sampai 2.200.000 harganya. Gila, melambung banget ya. Ya iyalah, soalnya aku bookingnya kan udah deket banget, udah mau jam 10, udah dekat jam 10 lagi, malah udah jam 10 nyaris lewat gitu kan. Wah, daripada kehabisan, udahlah tutup mata aja harga ini, nggak usah dipikirin. Langsung aku booking dan bayar transfer lunas. Saat itu juga dapet tiket ke Palu besok jam 5 subuh. Oke, dan teman-teman, setelah itu seperti yang bisa kalian tebak, aku paginya itu langsung mengikuti penerbangan ke Palu ya, exactly. Dan malamnya itu tentu saja aku nggak bisa tidur lah ya, takut nanti kelewatan pula pesawatnya. Pagi harinya aku berangkat, siap-siap jam 5, udah jam setengah 4 itu aku udah mulai masuk ke ruang check-in. Karena berhubung aku masih dalam sekitar ruangan bandara, jadi aku nggak perlu terlalu ribet cepet-cepet ya. Aku masih dalam lokasi bandara gitu kan, jadi setengah 4 aku check-in. Abis itu di situ aku sempet-sempetnya ketemu sama artis lagi. Bukan ketemu, tapi lebih tepatnya ngeliat dari jauh artis Ali atau Ari Sihasale. Ya itulah ya. Pokoknya artis zamannya mamaku sama istri beliau. Dari kejauhan. Ya walaupun udah memang artis zaman mamaku, tapi namanya artis itu memang selalu glowing ya. Kalau kita lihat. Beda dengan orang rakyat jelata kayak aku. Oke, waktu itu aku terbang mulai boarding pesawatnya itu sekitar jam 6. Waktu Indonesia Barat, dan tibanya itu di Palu sekitar jam setengah 8 pagi. Bayangin, astaga. Aku langsung dari bandara, untungnya papaku udah jemput kan pagi-pagi. Aku udah bilang kalau nggak jadi ketemuan sama Leo waktu malamnya, aku udah bilang kan sama papa mama sama mertuaku juga. Nah jadi papaku langsung pagi-pagi itu langsung gercep jemput aku udah bilang kalau aku bakal langsung datang ke TVRI ikut GR untuk ambil nomor undian. Nah habis itu pulang ke rumah nggak berapa menit langsung deh lanjut ke TVRI, langsung ke gedung Pentalu untuk pertemuan sama 50 besar peserta yang bakal ikut audisi kedua dan ngambil nomor undian dan ikut pembukaan juga waktu itu. Nah waktu aku sampai di sana itu memang gila, mental aku bisa dibilang kayak aduh keren-keren banget sih orang-orang yang ikut ini. Kayak kebanyakan mereka itu adalah penyiar radio gitu loh, udah punya pengalaman penyiar radio. Iya emang sih aku juga punya pengalaman, jadi nggak mungkin kayaknya yang dilolosin administrasi itu mesti orang yang punya pengalaman lah yang pastinya ya, minimal radio gitu. Nah, aku memang punya pengalaman sih waktu itu jadi penyiar radio di radio komunitas suara mahasiswa UNTAD. Namanya RK Smooth. Mungkin itu juga jadi bahan pertimbangan aku bisa lolos administrasi. Dan waktu perkenalan itu sumpah aku sangat kayak wow, aku tercengang-cengang, aku kayak wow, keren-keren ya mereka ya. Suara-suaranya keren, punya suara-suara basic penyiar radio. Lalu cara mereka perkenalan diri itu benar-benar gak garing, semuanya itu ceria, semuanya punya public speaking yang bagus, punya penampilan yang good pokoknya. Dan tentu aja aku langsung kayak aduh, aku mah apaan gitu. Karena aku kan memang basicnya bukan di kayak dunia public relation gitu kan memang basicnya aku tuh orang matematika. Kalian bayangin orang matematika itu orang dengan catatan, dengan kertas, dengan laptop, dengan aplikasi. Kerja kita tuh duduk diam dan berpikir gitu kan. Terus ini aku harus masuk ke dunia yang menuntut kamu untuk performance, penampilan, entertainer. Aku kayak bertanya-tanya, Tuhan bener gak sih jalan yang aku tempuh ini cocok sama aku apa enggak gitu kan, mikir-mikirnya. Nah lalu setelah itu setelah dari GR itu seperti aku bilang tadi nggak berselang lama, sekitar 2 hari kemudian kita itu langsung audisi. Jadi audisi itu dibagi jadi 3 karena berhubung ada 50 orang ya, jadi bayangin pasti butuh waktu yang lama lah gimana mengaudisi satu persatu itu. Jadi dibagi 3 hari, berhubung juga karena ada pandemi COVID-19 juga yang masih lagi terjadi dan sedang berjalan pas saat itu.
Jadi bagi 3 hari, dan aku berharap-harapnya pengen dapat undian-undian belakang kan, supaya bisa lebih banyak panjang waktu belajarnya. Aku kebagian hari pertama. Oke, thank you, thanks. Thank you so much for watching. Aku kebagian hari pertama, dan aku kayak mau bilang sama Tuhan, Tuhan, nggak adil. Aku nih baru habis tiba dari Jambi, capek banget, tidur nggak cukup. Terus tapi aku dapat kesempatan di hari pertama yang super capek ini. Kenapa? Jadi kayak aku pikir, aduh bisa nggak sih tukaran? Tapi udah ya, dapatnya itu. Lagian aku nggak ada yang aku kenal juga di situ, dan paling juga nggak ada yang mau juga yang tukaran kan, siapa juga yang mau duluan. Nah abis udah itu, akhirnya aku jalani lah. Kami dikasih naskah ya, ada 3, itu naskah bahasa Inggris, naskah bahasa Kylie, sama naskah bahasa Indonesia. Kami pelajari 3 naskah itu, cara bawainya gimana. Terus kita juga disuruh untuk satu tambahan penampilan. Terserah kita kayak mau bawa acara tambahan selain siaran berita, misalkan kayak bawa acara kuliner, bawa acara musik, bawa acara nyanyi bareng, atau bawa dialog. Jadi dari tambahan performance yang harus kita siapin itu, aku memilih untuk bawain dialog. Kenapa? Karena emang ya, untuk yang lain aku nggak terlalu berpengalaman gitu, kayak bawa acara adventure apa segala macam. Yang lebih berpengalaman tuh bawain dialog. Ya minimal pernah lah ya jadi moderator di kampus kan, di kegiatan kampus gitu. Dan emang suka aja kalau dialog-dialog atau hal-hal yang kayak agak-agak formal gitu, aku suka. Kayaknya pembawaan bicaraku juga lebih ke arah formal banget gitu, nggak sih teman-teman? Menurut kalian gimana? Jadi udah deh, aku siapin itu selama 1 hari yang tersisa yang ada itu, dengan semua kekuatan dan juga apa yang aku bisa persiapkan. Dan for your information, tahu nggak, aku tuh dapatnya di hari pertama, dan nomor undian keberapa? Tahu nggak? Nomor undian ketiga. Wah, emang ya benar ya kata orang ya, apa yang kalau kamu takuti itu jangan dipikir-pikirin, ntar kejadian bener. Aku kan waktu di awal tuh mikir-mikir, jangan sampai aku yang awal-awal banget, jangan sampai. Soalnya kalau yang di awal-awal tuh kan kecenderungan yang aku pahami ya selama ini, kalau lomba-lomba tuh selalu yang pertama-pertama itu pasti jarang bisa menang gitu, kemungkinan menangnya kecil banget. Karena kenapa? Karena yang di awal-awal tuh pasti banyak melakukan kesalahan, dan yang di belakang-belakang itu kayak bisa lihat gitu loh kesalahan yang di depan. Terus mereka akhirnya belajar di dalam waktu yang sesingkat itu, lalu performance mereka jadi lebih bagus karena kesalahan-kesalahan dari peserta-peserta yang di awal. Nah tapi akhirnya aku ya udahlah, tangan aku mengarah ke situ kan waktu cabutnya itu. Aduh ini gimana pakainya ya, ini aku sembarang aja nih pakainya nih ya. Walaupun makeup ini sepertinya tidak maksimal gitu teman-teman, tapi soalnya aku lebih konsentrasi ke cerita kali ini gitu kan. Tapi biarin aja ya, ini kayak nih banyak bekas-bekas aku nggak tertutup, nggak ke coverage gitu. Kalau biasanya sih aku nggak pernah makeup cuma setipis ini ya, aku pasti tebel. Apalagi kalau mau siaran itu ya bener ini harus hilang lah ya, nggak mungkin nampak-nampak gitu aja. Cuma ini kan ala kadarnya aja kan, sambil supaya aku ngobrol gitu. Singkat ceritanya, long story short, waktu di dalam, jadi nomor undian pertama itu nggak tahu kenapa dia itu nggak datang. Apakah dia karena udah takut mental duluan, karena dia mikir kayak aduh aku nomor 1 gimana ya, pasti bakal merinding banget. Dia itu nggak datang waktu pagi itu, pasti didiskualifikasi lah ya. Dan akhirnya temanku yang urutan nomor 2 itu jadi nomor 1 deh. Akhirnya dia masuk duluan. Abis dia masuk, akulah masuk. Nah waktu aku masuk, di dalam itu ada 5 orang juri. Yang pertama itu ada Kak Julius, ada Kak Lunggi, ada Kak Arya, lalu 2 orang ini ada Kak Fadil, lalu ada 1 orang bapak-bapak, aku nggak tahu siapa ini. Maksudnya karena dia jarang dan belum pernah aku lihat performance di TVRI, tapi sepertinya dia bukan presenter, jadi makanya dia nggak terlalu aku kenal gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain kenal, tapi akunya sendiri pribadi nggak kenal, nggak tahu gitu siapa beliau. Nah udahlah, abis itu mereka 5 ini tuh kayaknya setiap kali sesi bertanya tuh mereka bergiliran. Jadi misalkan tadi waktu yang nomor urut 1 itu 3 orang
3 orang sebelah sini yang nanya. Terus pas sesi kedua itu 2 orang ini yang nanya. Nah, puji Tuhan, dan memang jalan Tuhan juga ya, aku bersyukur. Tapi sebenarnya sama aja sih, cuma aku lebih lebih ngerasa bersyukur karena 2 orang ini yang nanya ke aku. Jadi waktu itu yang nanya ke aku tuh Kak Julius sama Kak Lunggi. Mereka yang nanya, kasih pertanyaan gitu ke aku kan. Dan yang 3 orang ini diam gitu, ngedengerin. Nah, soalnya kalau mereka semua mau ngasih pertanyaan kan pasti bakal durasinya panjang. Jadi bagus juga sih mereka bagi kayak gitu kan. Aku dipanggil ke dalam, terus mereka lihat-lihat kan CV aku gitu. Terus aku ditanyain lah seputar CV, ditanya kenapa kamu mau ngedaftar, terus apa yang kamu tahu tentang dunia jurnalistik sedikit gitu. Terus berhubung karena aku ini kan memang di CV aku ngasih tahu kalau aku ini backgroundnya matematika, dan mereka tuh nanya aku sekarang kerjaannya apa. Aku bilang aku ngasih ngeles gitu, ngasih private ke anak-anak SMP, SD. Terus akhirnya mereka nanya-nanya soal pendidikan, apalagi Kak Julius itu nanya-nanya soal aku tentang pandangan pendidikan, tentang keadaan PTM, pembelajaran bukan pembelajaran tatap muka sih, pembelajaran secara daring itu gimana menurut aku, itu efektif atau enggak. Terus aku jawab, dan aku waktu ngejawab tuh kayak ngerasa ala-ala Miss Indonesia gitu, karena aku kayak berusaha untuk formal dan menjawab dengan tata bahasa yang baik dan benar dan lancar dan tanpa gitu kan. Oke, nah habis ditanya-tanya di awalnya, ditanya-tanya nih seputar pengetahuan umum, habis ditanya-tanya, udah deh mereka persilahkan aku untuk ngebaca berita. Nah, ngebaca beritanya itu emang waktu di GR kita udah dikasih naskah kan. Tadi udah aku kasih tahu kan, ada 3 naskah, bahasa Kylie, bahasa Inggris, sama bahasa Indonesia. Aku bacain semua dan aku coba, dan aku latihannya tuh sampai aku baca terus sampai akhirnya aku tuh kayak kesannya lebih hafal gitu loh, supaya mataku tuh nggak terpatok di kertas gitu, tapi bisa ngelihat mereka kan, bukan mereka tapi ngeliat ke layar. Jadi ngeliat ke layar kayak ala-ala udah siaran nih ceritanya. Lalu juga setelah itu aku dikasih waktu untuk performance tambahan. Tadi aku bawain dialog. Nah habis itu udah, setelah selesai gitu salam, aku keluar. Dan setelah keluar, aku nggak nunggu lama, aku langsung balik aja, pulang. Berhubung aku juga nanti semakin tertekan dengan keberadaan para pesaing aku yang hebat-hebat dan keren itu kan. Jadi aku bilang sama mereka, ya udah duluan ya, sama teman-temanku yang di luar kan, aku duluan ya, see you on the top gitu. Aku ingat banget, aku ngomong sama mereka see you on the top. Habis itu aku pulang dan sambil nunggu hasilnya. Tapi memang waktu itu aku tuh kayak nggak kayak waduh gimana ya, ini hidup mati aku nih, pokoknya aku pengen banget masuk. Cuma kayak ngejalaninya tuh kayak enjoy aja gitu, nggak tahu kenapa, enjoy aja pokoknya, kayak ngenikmatin prosesnya, ngenikmatin deg-degan mempersiapkan ujiannya, kayak gitu kan. Nah, dan nggak berselang lama ya, itu sekitar berapa lama ya, setelah 3 hari audisi itu, mungkin kayak ada seminggu gitu, dijanjiin bakal pengumuman. Nah, pas udah tanggalnya ya, itu ada kayak penundaan sih menurut aku. Soalnya kayak dijanjiin misalkan tanggal berapa ya waktu itu ya, bener-bener lupa nih, aku nggak nyatet tanggal 26 ya. Coba aku cek dulu ya. Bener aja deh, ingatan aku ternyata masih bagus ya. Emang aku ingat tuh tanggal 26 pengumumannya, dan barusan aku cek di Instagram, emang bener tanggal 26, itu 26 Juli itu pengumumannya. Jadi jaraknya nggak terlalu lama kan dari audisi itu. Dan di hari itu kita cuma dikasih tahu tanggalnya pengumumannya. Jadi bener-bener dari pagi tuh kayak, aduh penasaran mana nih, kok belum di-upload gitu. Dan itu udah mulai kayak sore belum ada. Ada postingan yang muncul gini, udah nggak sabar ya, tetap nantikan gitu kan. Aduh, aku mikir, kejanjian tetap udah besok pula kan. Tapi ya it's okay aja sih kalau misalnya besok, yang penting kan diumumin. Pakai lipstick dulu lah ya, ntar cemat-cemat. Keren ya. Ini by the way dari YOU, warna romantik. Ini kesukaan aku sih. Nah habis itu kita kembali ke cerita tadi ya. Tanggal 26, akhirnya sekitar jam 8 malam ya. Akhirnya aku udah gak nunggu-nunggu kan, kayak aku ngerjain yang lain gitu. Tiba-tiba Instagram aku tuh kayak full sama notification gitu, full banget sama notification. Kayak aku ditandai, ada muncul kayak notification, aku ditandai oleh seseorang dalam tag, postingan tag gitu. Dan ternyata guys, aku lolos
50 besar tadi jadi 20 besar. Aku lolos guys, lolos 20 besar. Wow, aku tuh kayak wah, really aku nggak nyangka. Aku yang maksudnya ya bukan mau underestimate teman-teman yang lain yang memang mereka itu penyiar sebelumnya ya, cuma aku lebih mikirin kayak akunya ini tuh dibandingin mereka, kayak aduh, I can't believe it, but deeply in my heart I very grateful for it. Jadi saya sangat bersyukur teman-teman waktu itu, dan aku kasih tau mamaku, dan mamaku tentu senang banget juga dan kayak amazed gitu dengan pengumuman itu. Nah, tapi ternyata nggak selesai sampai di situ ya, karena dijadwalkan kita tuh bakal yang 20 besar itu bakal audisi lagi untuk tahap ketiga, dan kali ini audisinya itu bakal lebih menegangkan teman-teman. Kalau sebelumnya kami tuh audisinya di dalam ruangan siaran Studio 1 TVRI kan, di depan para 5 juri. Nah, yang berikutnya itu kita dijadwalkan untuk audisi di mall, dan itu di atas panggung di depan orang-orang yang berkunjung di mall. Tahu kan banyaknya pengunjung di mall tuh kayak apa. Selain kita dinonton sama pengunjung mall, kita juga disiarkan secara live di siaran TVRI Sulawesi Tengah. Waduh, itu double deg-degannya memang sengaja ya, panitia itu sengaja bikin deg-degannya kita tuh double memang. Tapi ya mau gimana ya, itu tuntutan ya, kita harus tahan mental. Kalau cuma gitu aja kita udah KO, gimana kedepannya bakal lebih banyak ketemu sama orang-orang banyak kan. Jadi emang dilatih sejak dini gitu tujuan panitia. Nah, abis itu aku lupa lagi iya, karena nggak dicatat kan. Kami pertemuan kayaknya minggu depannya deh, seminggu kemudian itu kita pertemuan lagi, dikumpulin nih yang semua yang 20 besar tadi untuk dikasih pengumuman apa yang perlu disiapin dan konsep dari audisi berikutnya. Pokoknya yang aku ingat tuh nggak sampai sebulan kok pokoknya. Yang jelas panitia tuh mereka tuh benar-benar mempersiapkan dengan sangat baik, dengan sangat cepat setiap proses tahapan itu. Jadi nggak ada kayak spend time yang benar-benar jauh gitu yang membuat kita tuh nunggu lama. Nah, setelah itu dijadwalkan akan dibikin di mall kan, di mall di Palu tuh kan, di Palu baru satu mall, jadi emang mau dibikin di Palu Grand Mall kan. Nah, tapi tahu nggak teman-teman, jadi waktu kita mau bikin itu, tiba-tibanya itu beberapa hari sebelum kita mau bikin acara itu sekitar mungkin 4 hari ya, itu ada muncul kebijakan mengenai PPKM teman-teman. Jadi kayak mall itu harus tutup jam sekian, terus pengunjung juga dibatasi kayak gitu. Nah, padahal kita tuh kayak rencananya mau start acaranya itu dari sore gitu kan, dari sore sekitar jam 5 jam 6 gitu, dan sampai ke malam gitu. Tapi ternyata ada kebijakan PPKM, dan kemudian sampai akhirnya waktu itu kita disuruh nunggu gimana keadaan selanjutnya untuk panitia lobby. Tapi ternyata justru keadaannya lebih nggak diinginkan lah, ya nggak diinginkan oleh panitia dan juga kita ya, karena kita mungkin pasti maunya biar cepatnya acara ini bisa terlaksana gitu kan, supaya bisa tuntas, kita langsung tahu siapa yang berhasil jadi penyiar, langsung bisa cepat mulai kerja, pasti gitu kan pikirannya. Nah, tapi sayangnya teman-teman, terpaksa audisinya itu terundur karena situasi dimana mall itu ternyata udah benar-benar nggak bisa lagi mengakomodir atau mengizinkan kegiatan-kegiatan yang berpotensi mengundang banyak orang. Udah bukan ada ketentuan lagi sampai jam 8 harus stop, tapi udah benar-benar ada ketentuan bahwa nggak boleh ada kerumunan lagi. Jadi memang waktu itu sekitar bulan Juli itu kondisi penyebaran COVID-19 di Sulawesi Tengah, terutamanya di Kota Palu, itu bener-bener lagi tinggi-tinggi dan hype-nya banget, sampai akhirnya audisi kita tertunda. Nah, tertundanya itu mungkin sekitar 2 mingguan gitu, nggak sampai berbulan-bulan, nggak sampai. Karena pada akhirnya tanggal 25 Juli itu adalah tanggal yang nggak pernah aku bisa lupain, karena di tanggal itulah kemudian akhirnya ditetapkan hari kita audisi berikutnya. Itu adalah hari yang gak akan pernah bisa aku lupa, karena itu adalah hari audisi, hari yang sangat menegangkan bagi kami 20 besar untuk bisa lolos sampai di titik-titik besar. Kenapa aku bilang titik-titik besar? Karena memang waktu
kami di menjelang mau audisi yang berikutnya ini ya, itu kita nggak dikasih tahu bakal ada berapa orang yang akan mereka rekrut, akan mereka ambil. Jadi kita nggak bisa ada ekspektasi, oke, 10 besar, semoga kamu bisa jadi 10 besar ya, semoga kamu bisa jadi 5 besar ya, semoga kamu bisa jadi 3 besar ya, enggak. Tapi kita juga belum tahu mereka mau butuh berapa. Oke, perbedaan audisi dengan di tanggal yang sebelumnya ya, di audisi sebelumnya, perbedaannya adalah kali ini kita nggak seperti di audisi yang kedua, di mana kita udah dikasih skrip yang kita bisa bawa pulang ke rumah untuk kita baca, untuk kita pelajari, untuk kita latih gitu kan. Ini enggak. Ini bener-bener nanti kamu cuma bawa diri doang. Yang penting harus bermakeup, penampilan harus full seperti seorang presenter profesional pada umumnya. Lalu bawa diri, jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Lalu nanti kita di situ dikasih mendadak di meja kita waktu kita tampil itu skripnya di situ, baik itu skrip bahasa Inggris, skrip Indonesia ataupun skrip bahasa Kylie. Jadi tugas kita itu adalah memang prepare gimana opening, gimana closing dalam 3 kondisi bahasa tadi itu. Ini betul banyak banget step-step yang aku terlewati ya. Ini alisku kayak masih sangat-sangat tipis karena emang bener aku lagi nggak konsentrasi untuk makeup, tapi lebih ke arah ngobrol sama kalian ya. Konteks ceritanya yang lebih aku tekanin kali ini. Jadi di situ 20 besar kami di inilah ya, di audisi of course di Gedung Pentalu. Itu kita disuruh datang untuk GR dulu. Itu GR-nya sekitar jam 10. Lalu kita dijanjiin untuk boleh pulang jam 12. Tak walaupun pada kenyataannya kayak udah jam 12 lewat gitu, kita masih harus tetap di sana standby untuk beberapa pengumuman dan juga GR pengenalan panggung. Tapi akhirnya 12 jam setengah 1 itu kita bisa pergi, bisa untuk prepare diri kita, karena diharuskan kita tuh sekitar jam 2 ke jam 3, setengah 3an gitu harus udah ada di Gedung Pentalu TVRI Sulawesi Tengah untuk siap-siap, jangan sampai terlambat ya, karena jam 3 on time itu live itu akan dimulai. Jadi waktu itu audisinya itu live-nya nggak di siaran TV sih, tapi live-nya itu secara lewat media sosial YouTube sama Facebook waktu itu. Jadinya di sini juga aku mau secara langsung ngomong sama kalian bahwa sosok orang yang paling berpengaruh buat aku di dunia penyiaran, dunia presenter sampai aku bisa suka dan bisa kayak gini, itu adalah karena papaku. Dari kecil papaku tuh selalu tiap hari nggak mutar berita setiap hari. Jadi kan kalau sekarang itu kita udah nggak kayak zaman dulu kan, ada pakai acara rebutan-rebutan remote gitu. Kalau sekarang kan misalkan TV lagi dinonton sama orang tua nih, dinonton berita, kita bisa langsung ke YouTube, pakai HP, kita nonton apa yang kita mau. Tapi tetap aja TV itu bakal diputer, suaranya bakal kedengaran ke ruangan, dan secara nggak langsung kita yang ada di dalam ruangan itu juga pasti bakal nggak langsung dengar. Nah, input-input itulah yang kemudian akhirnya pengaruh ke aku, dan sampai akhirnya aku bisa dengar itu contoh-contoh gimana carain bawa dialog, gimana bacain berita, gimana seorang penyiar waktu dia lagi ngomong sama narasumber. Jadi emang papaku tuh memberikan pengaruh yang besar banget buat aku, khususnya di dunia perpresenteran, apa sih dunia presenter inilah ya. Oke, tadi aku udah sampai mana ya? Sampai di audisi 12 besar ya. Oke, jadi di tanggal 25 Agustus itu kami pun diseleksi. Mungkin ada beberapa hal yang cerita, tapi nggak akan aku ceritain detail di sini. Hanya inti-inti besarnya ya. Intinya waktu itu seperti aku bilang tadi, kita dadakan, semuanya serba dadakan. Terus untuk performance tambahannya pun dadakan teman-teman. Jadi kalau yang tadi, yang waktu di audisi kedua tahap 2 itu kan kita udah prepare sendiri nih, mau pilih mau bawa dialog atau bawa kayak presenter acara traveling atau acara kuliner dan musik sebagainya gitu. Nah, tapi kalau ini kita itu langsung pas di depan, abis kita baca berita, kita langsung kayak ngambil undian kocokan gitu, langsung nyabut tema apapun yang kita dapat, itu langsung kita presentkan di situ, kita langsung show di situ, langsung kita bawakan di situ saat itu juga. Dan kalian tahu nggak, memang banyak banget sih keajaiban
di dalam masa-masa aku audisi ini menuju menjadi presenter ini bener-bener banyak banget keajaiban. Selain keajaiban tadi yang waktu tadinya aku tuh langsung beli tiket malam menjelang besok GR, yang mana kalau aku nggak ikut GR itu mungkin bisa saja aku terancam didiskualifikasi, nggak bisa dapat nomor undian gitu kan. Lalu ini lagi waktu itu sekitar 5 menit menjelang giliran aku naik ke panggung, masih temanku yang sebelumnya ya, aku tuh kayak ada feeling semua udah aku siapin, semua udah aku pelajarin, mulai dari dialog, mulai dari kuliner, terus pokoknya semua tema-tema itu. Jadi semua tema itu aku pelajari, pendidikan, politik, kesehatan itu aku pelajari, tapi aku bawanya ke dialog gitu. Jadi aku udah ini nih siapin materinya ya. Kalau misalnya aku dapat kesehatan nih, aku mau bawain tentang tema apa. Kalau aku bawa pendidikan, aku mau bawain tema apa. Semua udah aku siapin skenarionya, udah aku latih. Tapi ada satu yang belum aku latih, yaitu tentang traveling. Nah, jadi pas aku begitu ada perasaan itu, langsung aku searching di website traveler gitu, langsung aku dapat informasi-informasi yang aku butuhin mengenai Sombori, di Kepulauan Sombori di Morowali, apa di mana, terus gimana kita akses ke sana. Itu aku baca, tahu nggak, hanya dalam waktu hanya beberapa detik, yang mungkin nggak detik ya, mungkin ada sekitar 2 menit lah ya. 2 menit aku baca kayak itu, ada satu page gitu panjang. Aku baca gimana garis-garis besarnya, dan itu benar-benar cuma sekilas gitu teman-teman. Well, langsung lah setelah itu aku dipanggil, Dian, ayo langsung standby di belakang panggung Pentalu. Terus aku standby di sana. Nah, sambil waktu itu udah bener-bener gak ada waktu lagi lah pegang HP lah ya. Karena jelas HP aku tinggalin di tas, sementara aku berdiri di standby di belakang itu udah harus pasang mikrofon segala macam, dan udah gak bisa baca apa-apa lagi. Pokoknya pasrah. Dan memang benar seperti dugaan kalian ya, lagi-lagi apa yang kita takutin itulah yang terjadi ya. Ini kedua kalinya terjadi, apa yang aku takutin itu yang terjadi. Kayak tadi kan, aku takut dapat undian awal, akhirnya kejadian. Aku dapat tema traveling, dan memang kejadian benar teman-teman. Aku dapat tema traveling. Waktu itu aku cabut, itu nggak ada yang nyeting ya, bener-bener aku cabut, aku baca ternyata tentang traveling. Dan tahu nggak, langsung mendadak, aku yang nggak pernah nonton program traveling di TVRI, ataupun ya mungkin pernah dapat referensi dengar-dengar aja ya yang di Metro TV segala macam, langsung mendadak, langsung improvisasi, bener-bener murni improvisasi. Aku bikin kayak oke, langsung teringat program Pesona Indonesia, nggak tahu it comes from nowhere, maybe I ever heard about it, kayak Pesona Indonesia. Mungkin ya aku dengarnya mungkin dari teman-teman yang ngobrol-ngobrol di luar, waktu mereka ngobrol mengenai program-program ada di TVRI gitu. Dan tenggatnya itu aku sempet dengar mereka ngobrolin mengenai program Pesona Indonesia, dan itu maksudnya nyambung gitu. Bayangin kalau aku nggak tahu sama sekali program traveling yang ada di TVRI, terus aku sambar aja pura-pura ada program baru gitu kan. Dan untungnya puji Tuhannya itu ada. Langsung aku improv mengenai Pesona Indonesia di Kepulauan Sombori, di mana Anda itu bisa sampai ke sini mengakses dengan lewat dari Palu, penerbangan berapa lama sampai di bandaranya Morowali gitu kan. Pariwisata traveling. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, Anda sedang menyaksikan Pesona Indonesia bersama dengan saya, Dian Ayu Merdekawati. Dan hari ini saya sedang berada di Kabupaten Morowali untuk melihat betapa indahnya Kepulauan Sombori. Kepulauan Sombori sendiri terkenal sebagai miniatur dari Raja Ampat karena keindahannya yang dinilai oleh wisatawan seperti Raja Ampat. Kepulauan Sombori sendiri terdapat di Kecamatan Menuai dan ada di Kabupaten Morowali. Anda bisa mengakses tempat ini dengan cara melakukan penerbangan dari Palu, kemudian Anda akan tiba di Morowali, tiba di Bandara Maleo, dan Anda pun kemudian akan ke Kota Bungku, dan dari sana Anda akan menggunakan speedboat untuk sampai ke pulau ini. Kepulauan Sombori sendiri terdapat di Desa Mbokita, dan kalau Anda ke Morowali jangan lupa untuk datang ke tempat ini.
Baik pemirsa, saya Dian Ayu Merdekawati. Terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama dengan saya di Pesona Indonesia hari ini. Tetap selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Kalaupun Anda sedang traveling, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih, Dian. Oke, dan well done, semuanya selesai. Aku mencoba untuk memberikan senyuman terbaik terakhir sama ucapan thank you gini. Berharap semoga itu bisa menambah-nambah nilai gitu kan, ada faktor kesopanan. Oh, aku puterin lagi nanti ya. Ini cuplikan waktu aku baca berita bahasa Inggris itu, aku suka belibet banget waktu aku mau bilang 2020 2020 gitu ya. Aku mau bilang 2021 ya pastinya. Terus aku 2020 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone. Now you are watching Sulawesi Tengah hari ini. With me Dian Ayu Merdekawati, we're leading several news from Central Sulawesi and surroundings. And for you today, on 25 July 2021, we're leading several news from Central Sulawesi. Here is Central Sulawesi in details. Gitu. Lucu banget ya, pokoknya kalau aku awal-awal waktu abis selesai audisi tuh malas banget mau lihat video itu, tapi setelah sekarang aku berdamai dengan kesalahan-kesalahan yang ada di audisi itu, karena pada akhirnya aku mendapatkan apa yang menjadi harapanku, yaitu aku bisa bergabung di keluarga besar TVRI Sulawesi Tengah. Akhirnya aku pun mau untuk melihat lagi cuplikan itu, dan itu ada di YouTube aku. Jadi kalau kalian mau lihat fullnya itu ada di YouTube aku. Waktu bagian sesi audisi aku tuh ada. Kalau mau lihat bagian fullnya itu ada di YouTube-nya TVRI Sulawesi Tengah. Oke, singkat cerita langsung setelah itu kami diumumkan pemenangnya, kami disuruh berjejer berdiri di depan, dan kalau kalian langsung lihat ke tayangan yang ada di YouTube-nya TVRI Sulawesi Tengah ya, yang mengenai audisi ini, kalian pasti kalau kalian langsung fokusnya ke aku waktu buka pengumumannya. Jadi kita kayak dikasih map gitu, ada tulisan, terus tulisannya itu ada kata maaf atau kata selamat, Anda bergabung di keluarga besar TVRI, atau maaf Anda belum bisa bergabung gitu. Nah, waktu sama-sama disuruh hitung 1, 2, 3, aku buka. Kalau kalian lihat di cuplikan video itu, aku tuh ada ekspresi kayak gini. Hah? Aku sampai gitu, sampai gerakin badan gitu, karena bener-bener dari hati yang terdalam. Aku tuh bener-bener nggak nyangka kalau aku bakal bergabung dan aku yang terpilih, aku yang keterima. Karena menurut aku waktu aku audisi itu penampilan aku tuh fail banget, mana aku itu kan tadi belibet 2020 lagi, terus kayak apa adanya gitu waktu improvisasi mengenai Pesona Indonesia. Prepare-nya cuma beberapa menit sebelum, materinya pasti kurang gitu kan. Tapi puji Tuhan aku terpilih dengan juri yang waktu kami dari audisi kedua itu, mereka tuh kayak cuma ngasih nilai versi mereka, terus nanti tuh dikumulasi dan itu di ranking. Jadi di ranking kumulasinya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Nah, tapi ternyatanya nggak bisa kayak aku mau golin dia deh, terus aku mau bikin dia supaya menang. Nggak bisa, karena kan mungkin aja si juri lain itu bakal ngasih nilai yang mungkin beda, atau bisa aja rendah, atau mungkin berbeda gitulah. Nah, waktu dikumulasi ternyata namaku masuk, teman-teman. Aku nggak tahu aku ada di urutan keberapa, tapi yang jelas aku masuk di 12 besar. Dan jujur di situ aku pengen nangis, kaget nangis kayak aduh, I don't deserve it God gitu, kayak aku tuh nggak layak. Karena ya lihat background aku, terus bahkan for your information ya, kali ini aku mau cerita kalau aku tuh pernah gagal masuk di seleksi jadi penyiar radio, salah satu radio terkenal di Palu. Waktu itu tahun 2012 sih, aku masih kuliah, dan waktu itu aku lulus administrasi, tapi waktu wawancara terus tes suara itu aku nggak goal. Jadi aku pikir ya, even walaupun akhirnya aku juga aktif di RKSMU tadi ya, Radio Komunitas Suara Mahasiswa Untat, tapi aku pikir kayak aduh, ada yang lebih baik, mereka lebih baik. Bahkan teman-teman rivalku tuh kayak mereka tuh kalau lihat Instagramnya, followersnya tuh tinggi-tinggi, mereka tuh bisa dikatakan influencer gitu, kenal sama orang-orang penting, punya banyak relasi gitu. Nah, sementara aku mah
Aku hanya orang yang concern di dunia pengajaran, hanya ada di balik layar seringnya. Nah, tapi puji Tuhannya aku lolos. Dan aku gak berhenti bersyukur sama Tuhan. Dan tentunya setelah aku merenung-renung ya selama belakangan terakhir ini, memang sebenarnya aku jadi teringat ya kisahnya si Yusuf yang dijual sama saudara-saudaranya. Waktu Yusuf juga sempat dibuang ke ini ya, sumur kering itu. Kayak aku tuh teringat ada khotbah dulu yang pernah disampaikan sama salah seorang hamba Tuhan, bahwa Yusuf itu saat dia menjadi orang penting di kerajaan Mesir, itu nggak langsung, notabene langsung gitu-gitu aja dia jadi orang penting di Mesir, tapi Tuhan itu kayak melatih dia di dalam tanda kutip sekolah kehidupan yang dia sendiri nggak sadari bahwa itu sebenarnya sekolah step by step, di mana Tuhan itu membentuk dia, mempersiapkan dia untuk sesuatu hal yang lebih besar. Jadi sekolah pertama Yusuf itu adalah ketika dia dibenci sama saudara-saudaranya. Lalu setelah itu sekolah berikutnya dia dibuang di mana? Di sumur kering itu. Lalu sekolah berikutnya dia dijual jadi budak. Lalu kan waktu dia masuk di kerajaan Mesir itu, dia nggak langsung menempati posisi yang penting gitu kan, posisi strategis, tapi dia kan harus mulai dari jadi seorang budak, bahkan jadi pelayan gitu kan, sampai akhirnya dia dapat kepercayaan dari Potifar. Lalu setelah itu dia akhirnya diangkat lagi, higher dan higher, sampai dia itu bisa jadi istilahnya kayak kaki tangan, tangan kanannya Raja Mesir pada saat itu. Nah, demikian juga dengan aku. Maksud aku bukan aku seperti Yusuf ya. Maksud aku bukan aku itu bijak seperti Yusuf. Of course Yusuf itu jauh lebih bijak daripada aku. Tapi sebagai anak Tuhan, tentu saja posisiku dengan Yusuf itu sama, karena kami sama-sama dikasihi. Kita sebagai anak Tuhan sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Dan aku tahu Tuhan berikan yang terbaik buat aku. Dan kebaikan Tuhan itu memang gak bisa diselami. Dan karena ternyata Tuhan itu kayak mempersiapkan aku gitu dari jauh-jauh hari. Mungkin ini sounds like aduh Dian, kamu kegeeran. No, memang Tuhan itu sebaik itu teman-teman. Sebaik itu, bahkan melebihi kebaikannya tuh gak bisa diukur betapa tinggi, dalam, lebarnya kebaikan cinta Tuhan sama kita itu. Bahkan sampai gak bisa diselami dan gak bisa diukur sama pikiran manusia yang terbatas ini. Jadi menurutku ya, Tuhan itu benar-benar membentuk aku dari jauh-jauh hari di posisi saat ini. Jadi Tuhan tuh mempersiapkan aku dari jauh-jauh hari, mulai dari aku waktu pelayanan di Komisi Pemuda Jemaat di gereja ya. Aku tuh berturut-turut mendapatkan tugas pelayanan di bidang ibadah dan kerohanian. Lalu setelah itu di pemuda itu aku selama dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Itu memang berhubungan dengan tadi seksi ibadah dan kerohanian. Lalu juga berhubungan dengan hal-hal yang dimana aku tuh dituntut wajib harus tampil, bukan karena kemauan sih, tapi memang kayak tupoksinya, aduh apa sih tupoksi, kayak tugas pelayanannya itu memang harus di situ. Istilahnya kayak kalau di bagian ibadah dan diakonia itu kan tugasnya itu kayak mempersiapkan ibadah, lalu juga kalau mempersiapkan ibadah, lalu juga mempersiapkan orang-orang yang ambil pelayanan. Dan juga gak jarang kita juga terlibat di ibadah itu, baik itu sebagai kayak worship leader. Kalian tahu ya, mungkin ada beberapa yang gak tahu ya worship leader. Mungkin ada beberapa di sini yang gak tahu ya worship leader itu kayak apa. Jadi worship leader itu kayak pemimpin pujian, lalu juga singer. Itu yang memang pada dasarnya bagian-bagian yang harus tampil gitu dalam sebuah ibadah, tampil di depan jemaat. Nah itu kayak melatih mental aku juga untuk tampil di depan orang banyak. Lalu juga melatih untuk mempersiapkan diri, memberikan penampilan yang terbaik. Gimana pun juga kan ini penampilan ya, walaupun memang kita pada dasarnya itu motivasinya untuk Tuhan, tapi karena ini di muka umum jadi nggak boleh sembarangan gitu kan, nggak boleh cuma pakai baju rumah, pakai baju singlet, bener-bener harus rapi, juga melihat estetika ketika tampil di depan umum. Nah, nggak cuma di situ, lalu juga karena di gereja aku sering dipercayakan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan
ibadah. Itu kayak pada dasarnya berhubungan dengan kayak event organizer gitu loh. Gimana ya, kayak kita tuh seksi acara ya kalau misalkan di kepanitiaan umum gitu, seksi acaranya. Jadi yang mempersiapkan acara ibadahnya, rundownnya, lalu juga kayak timetable-nya, itu yang persiapkan adalah memang seksi ibadah dan diakonia. Nah itu pun kemudian terbawa-bawa juga ke tempat aku kuliah. Jadi kalau kita di himpunan, aku kan anak himpunan nih di Himatika. Di situ aku pasti kebagian seksi acara. Aku yang nanti jadi MC, ntar yang bikin timetable-nya, rundown acaranya. Jadi udah terbiasa banget sama hal kayak gitu. Terus terlibat lagi ke kepanitiaan event-event, misalnya kayak penerimaan mahasiswa baru, baik itu di Persekutuan Mahasiswa Kristen ataupun di himpunan, kegiatan LDK kayak gitu kan. Dan memang kebanyakan aku selalu terlibat di seksi acara. Kalau nggak seksi acara, mungkin seksi dokumentasi ya. Itu kayak my new hobby untuk foto-foto gitu. Tapi lebih banyaknya di seksi acara. Terus ntar bikin-bikin games dan sebagainya kayak gitu kan. Nah, jadi dari itu semualah ya, kayak cicilan-cicilan awal dimana aku Tuhan latih untuk tampil di depan umum, Tuhan latih untuk berbicara public speaking di depan umum, Tuhan latih untuk bisa performance di depan umum juga. Jadi kayak nggak kayak mentah banget gitu loh ke TVRI, tapi memang ada background yang memang Tuhan persiapkan tanpa aku sadari, dan itu aku syukuri karena aku nggak bisa menghindari hal itu. Semua event-event yang membawa aku, yang ngelit aku sampai ke titik aku jadi presenter itu adalah momen-momen tahapan-tahapan yang gak bisa aku hindari. Seperti tadi aku terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengharuskan aku public speaking. Lalu yang kedua juga adalah papa yang selalu Lalu yang kedua juga seperti orang tuaku yang hobi banget berita, yang aku dibiasakan banget dengan atmosfer berita. Pagi biasanya setelah dengar renungan biasanya juga ya tentunya kayak di radio atau di televisi. Habis itu pasti kayak jam-jam 9 itu putar Retro TV, putar acaranya Leonard Samosir itu, dan lalu berita. Jadi kalau di ruang makan itu pasti televisinya itu muternya berita kayak gitu. Dan itu memang bener-bener ngefek banget sampai aku lalu bisa dikatakan dipersiapkan untuk tahapan ini menjadi presenter TVRI Sulawesi Tengah. Dan sungguh kebaikan Tuhan itu nggak terselami dengan akal pikiranku. Jadi itu yang mau aku share sama kalian semua. Apakah kalian juga mengalami keajaiban yang Tuhan lakukan dalam hidupmu? Pasti ada. Coba kalian renungin. Begitu banyak hal kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, yang bahkan mungkin gak bisa kita hitung dan kita gak bisa deskripsikan dan jabarkan seperti saat ini. Mungkin aku bakal ngomong lebih panjang lebar lagi, tapi karena berhubung durasi, jadi sampai disinilah ceritaku untuk kalian mengenai perjalananku ke TVRI, sekolah yang Tuhan persiapkan buat aku sampai aku ada di titik saat ini. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan makeupku ini memang enggak ada terlalu cetar-cetar gimana ya, justru kayak kelihatannya jatuhnya seperti enggak makeupan. Ini karena tipis banget. Nah, tapi yang jelas ini pasti beda lah ya dengan tadi di awal bare face banget. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya di channel Dian Merdekawati. Sampai jumpa.